Langit Jakarta pagi itu tampak cerah, dengan sedikit awan putih berarak perlahan, seakan-akan malas menyelimuti kota yang tak pernah benar-benar tidur. Suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan mengiringi denyut kehidupan ibu kota, berpadu dengan langkah-langkah cepat orang-orang yang bergegas memulai hari. Di sebuah kafe kecil di bilangan Tebet, aroma kopi yang baru saja diseduh menguar memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Hirotada Radivan, pria berusia awal 30-an dengan kemeja flanel yang digulung hingga siku, duduk di meja pojok kafe sambil memandangi layar laptopnya. Sebuah cangkir kopi hitam tergeletak di sebelah tangan kirinya, masih mengepul, tapi hampir tak disentuh. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme tak beraturan, menandakan pikirannya sedang sibuk. Ia bukan tipe yang suka berbasa-basi, apalagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak esensial. Tetapi di balik sikapnya yang cenderung tenang, ada semangat membara ketika berbicara tentang satu hal: eksplorasi tempat-tempat penuh misteri. Di seberang meja, Nadia Omara, seorang perempuan dengan rambut pendek yang tergerai acak, sedang menyeruput cappuccino-nya sambil menggulir layar ponsel. Sesekali ia terkikik kecil melihat sesuatu di layar, mungkin sebuah meme atau komentar konyol di media sosial. Nadia adalah kebalikan dari Hiro, selalu tampak santai, nyaris tidak pernah terkesan terburu-buru. Ia suka melontarkan candaan yang seringkali hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Tapi, entah bagaimana, hal itu justru membuat suasana di sekitarnya lebih hidup. Hiro, lo tahu nggak, artis zaman dulu yang pernah tinggal di rumah itu? Katanya dia benar-benar kayak mendadak waktu karirnya mulai redup, ujar Nadia tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ia menyebut sebuah nama yang tak asing lagi di telinga Hiro, seorang bintang era 90-an yang kisah hidupnya penuh kontroversi. Hiro hanya mengangguk tipis, tak terlalu menanggapi. Bukan karena ia tidak tertarik, tapi ia sedang mencoba mengumpulkan semua informasi yang mereka butuhkan untuk perjalanan mereka berikutnya. Rumah artis itu yang terletak di pinggiran Jakarta telah lama menjadi bahan pembicaraan. Konon, rumah tersebut menjadi saksi bisu dari ritual-ritual gelap yang dilakukan demi kejayaan sang pemilik. Setelah kepergian sang artis secara mendadak bertahun-tahun lalu, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Namun, desas-desus tentang aktivitas aneh di dalamnya terus bergulir, menciptakan daya tarik tersendiri bagi para pemburu kisah misteri seperti Hiro dan Nadia. Kita benar-benar akan ke sana, tanya Nadia. Kali ini menatap Hiro sambil memiringkan kepalanya sedikit, mencoba membaca raut wajah temannya yang terkenal sulit ditebak. Ya, tapi nggak sekarang. Kita harus siapin semuanya dulu. Tempat kayak gitu nggak boleh disamperin tanpa rencana matang, jawab Hiro dengan nada datar, tapi tegas. Ia menutup laptopnya dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tatapannya kosong, tapi pikirannya jelas tidak. Di luar kafe, matahari mulai meninggi, menyinari trotoar yang sibuk oleh lalu lalang manusia. Suara pedagang asongan yang menawarkan dagangannya berpadu dengan deru kendaraan yang tiada henti. Kehidupan terus berjalan seperti biasa, tanpa satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya tersimpan di balik tembok-tembok rumah tua itu. Hiro dan Nadia keluar dari kafe, berjalan menuju mobil tua mereka yang terparkir di pinggir jalan. Hari itu mereka belum akan memulai perjalanan ke rumah yang penuh cerita misteri itu. Tapi, di balik pembicaraan santai mereka, ada rasa penasaran yang pelan-pelan tumbuh, seperti api kecil yang menunggu untuk ditiup angin. Sementara itu, rumah itu tetap berdiri di sana, sunyi, dengan cat yang mulai terkelupas, dan halaman yang ditumbuhi ilalang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya,
hanya udara yang terasa berat setiap kali seseorang melewati gerbangnya. Hari itu berlalu tanpa kejadian yang berarti. Tapi diam-diam langkah mereka menuju misteri itu sudah dimulai. Sore itu setelah meninggalkan kafe, Hiro dan Nadia memutuskan untuk mampir ke sebuah toko perlengkapan outdoor. Bukan sesuatu yang aneh bagi mereka. Setiap kali akan memulai perjalanan ke tempat baru, mereka selalu memastikan semua peralatan sudah lengkap, mulai dari kamera, senter, hingga alat perekam suara. Toko kecil di daerah Cikini itu sudah seperti markas kedua bagi mereka. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Anton, mengenal mereka cukup baik. Pak Anton sedang membereskan tumpukan baterai di rak ketika mereka masuk. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum kecil, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Toko itu sendiri terasa sempit karena penuh sesak dengan rak-rak berisi segala macam perlengkapan. Bau khas logam dan plastik baru memenuhi udara, berpadu dengan suara pintu berderit setiap kali ada pelanggan masuk. "Kalian mau kemana kali ini?" tanya Pak Anton tanpa menoleh. Suaranya terdengar parau tapi hangat. "Rumah artis tua itu, Pak," jawab Nadia sambil memeriksa senter kecil di rak depan. Ia mengatakannya dengan nada ringan, seakan-akan tujuan mereka hanya tempat wisata biasa. Tapi Pak Anton langsung berhenti bergerak, menoleh ke arah mereka dengan tatapan serius. "Rumah itu," ulangnya, menekankan kata terakhir, seperti menimbang-nimbang apakah mereka serius. Hiro mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa, sementara Nadia hanya mengangkat bahu. "Pernah dengar cerita soal itu, Pak?" Hiro akhirnya membuka suara. Nadanya tenang seperti biasa, tapi ada nada penasaran di balik pertanyaannya. Pak Anton menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. "Cerita sih banyak," katanya perlahan, sambil melirik ke arah pintu, memastikan tidak ada pelanggan lain yang mendengar. "Tapi saya cuma tahu dari orang-orang," katanya. "Waktu rumah itu masih ramai, banyak orang keluar masuk malam-malam. Orang penting, kaya-kaya. Ada yang bilang mereka datang buat, ya, semacam itu. Pesugihan." Hiro dan Nadia saling bertukar pandang. Mereka sudah mendengar cerita serupa sebelumnya, tapi mendengar langsung dari orang seperti Pak Anton membuatnya terasa sedikit berbeda. Lelaki itu tidak tampak seperti tipe orang yang suka membesar-besarkan cerita. "Terus, apa yang terjadi sama rumahnya sekarang?" tanya Nadia, mencoba terdengar santai. "Yang saya tahu, setelah artis itu pergi, rumah itu nggak pernah benar-benar kosong," kata Pak Anton dengan nada lebih pelan, hampir seperti berbisik. "Kadang-kadang ada orang yang lewat malam-malam, katanya lihat lampu di dalam rumah itu nyala sendiri. Tapi nggak ada yang berani masuk buat ngecek." Hiro hanya mendengarkan tanpa banyak bereaksi. Ia tahu cerita-cerita seperti ini seringkali dilebih-lebihkan, tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Anton yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang baru saja didengar. Setelah membeli beberapa barang, mereka keluar dari toko itu dan melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai padat oleh kendaraan yang bergegas pulang. Lampu-lampu kendaraan berbaris, seperti ular panjang yang bergerak perlahan. Matahari hampir tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan langit yang berwarna oranye keabu-abuan. Di dalam mobil, mereka membahas rencana mereka untuk mendatangi rumah itu. Hiro mengambil alih peran sebagai orang yang menyusun strategi, sementara Nadia lebih banyak melempar komentar yang terdengar setengah bercanda. "Kita ke sana pagi-pagi aja," kata Hiro sambil memegang setir. "Nggak usah sok-sokan datang malam-malam. Ini bukan buat konten horor yang lebay. Kita cuma mau cari tahu ada apa di sana." "Aku setuju," jawab Nadia sambil menatap keluar jendela. "Tapi, Hiro,
Kamu nggak penasaran sama semua cerita itu? Maksudku, kalau benar ada sesuatu di sana, kita mau ngapain? Hiro tidak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan Nadia lebih dari sekadar iseng. Ada perasaan tertentu yang mulai muncul, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi juga sulit diabaikan. Namun, seperti biasa, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Kita lihat aja nanti, jawabnya singkat. Kalau ada apa-apa kita keluar, gampang. Nadia tersenyum kecil tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu Hiro bukan tipe orang yang suka berspekulasi, dan mungkin itu alasan mereka selalu bekerja dengan baik bersama. Di antara mereka, Hiro adalah otak yang selalu berpikir logis, sementara Nadia adalah hati yang mengikuti insting. Malam itu, mereka berpisah setelah sampai di kos masing-masing. Di kamarnya yang sempit, Hiro duduk di depan laptop, memeriksa kembali semua catatan dan referensi tentang rumah itu. Ia mencatat setiap detail kecil yang mungkin berguna, dari peta lokasi hingga laporan polisi tentang kejadian-kejadian aneh di sekitar sana. Semuanya terlihat biasa saja, kecuali satu hal. Laporan terakhir tentang rumah itu tercatat lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah itu tidak ada lagi yang berani mendekat, bahkan sekadar untuk melaporkan apapun. Sementara itu di kamar yang berbeda, Nadia sedang menonton video lama, artis yang pernah tinggal di rumah itu. Senyumnya yang cerah di layar terasa kontras dengan kisah gelap yang menyelimuti hidupnya. Tapi Nadia tidak terlalu memikirkan itu. Ia hanya merasa ada sesuatu yang menarik, sekaligus aneh setiap kali melihat wajah artis itu. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Namun, entah mengapa, keduanya merasa bahwa hari esok akan membawa sesuatu yang berbeda. Apa itu? Mereka belum tahu. Pagi berikutnya, langit Jakarta terlihat sedikit mendung, dengan awan abu-abu menggantung rendah di atas gedung-gedung tinggi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tidak. Langkah mereka pelan, nyaris hati-hati, seperti tidak ingin mengganggu sesuatu yang mungkin ada di sana. Tapi hingga saat itu, semuanya tetap terasa biasa, meski ada keanehan samar yang sulit diabaikan. Rumah itu berdiri di hadapan mereka, diam, seperti menunggu. Namun ketika angin tiba-tiba bertiup, mereka mendengar sesuatu. Tidak jelas, hanya seperti suara kecil dari dalam rumah. Mungkin hanya suara ranting yang terhempas angin, atau mungkin sesuatu yang lain. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka hanya saling bertukar pandang sejenak sebelum melanjutkan langkah mereka. Dan di atas sana, di salah satu jendela yang sudah retak, kaca itu tampak memantulkan sesuatu yang samar. Tapi hanya untuk sesaat. Ketika mereka melangkah semakin dekat ke pintu utama rumah, udara di sekitar terasa lebih berat. Tidak ada suara, bahkan deru angin yang sebelumnya terdengar samar kini hilang sama sekali. Hening yang aneh itu membuat Hiro dan Nadia berhenti sejenak di depan pintu. Keduanya berdiri dalam diam, hanya ditemani oleh detak jantung mereka yang terasa semakin cepat. Pintu kayu tua itu terlihat rapuh, dengan cat yang hampir seluruhnya mengelupas. Di beberapa bagian, kayunya berlubang kecil, seperti telah lama dimakan usia. Hiro mencoba mengintip ke dalam melalui salah satu lubang itu, tapi kegelapan di baliknya begitu pekat, sehingga tidak ada apapun yang bisa ia lihat. "Kamu siap?" bisik Nadia, suaranya hampir tidak terdengar. Ia menggenggam kamera dengan erat, seolah benda itu bisa memberinya rasa aman. Hiro hanya mengangguk, mengambil napas panjang, sebelum mencoba mendorong pintu itu. Ketika pintu akhirnya terbuka dengan bunyi berderit panjang yang melengking, aroma pengap langsung menyeruak dari dalam. Baunya seperti campuran debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tajam dan menusuk, seperti logam berkarat.
Hiro mengangkat senter dan menyorotkan cahaya ke dalam ruangan, memperlihatkan ruang tamu yang kosong. Dinding-dindingnya penuh dengan noda hitam yang membentuk pola tak beraturan, seolah-olah ada sesuatu yang pernah meleleh di sana. Di lantai, serpihan kaca dan puing-puing kayu berserakan, bercampur dengan debu tebal yang menutupi hampir seluruh permukaan. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah cermin besar di ujung ruangan. Bingkainya berukir indah, tetapi permukaannya kusam, seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh. "Kita lihat-lihat dulu, jangan terlalu jauh," kata Hiro. Suaranya tetap tenang, meski ada ketegangan yang jelas terasa. Ia melangkah masuk, diikuti oleh Nadia yang berjalan perlahan di belakangnya. Setiap langkah, mereka membuat lantai kayu di bawahnya berderak pelan, menciptakan gema yang terdengar aneh di dalam ruangan yang kosong. Sorotan senter Hiro bergerak ke setiap sudut, memperlihatkan perabotan tua yang tertinggal di sana. Sebuah meja kecil dengan kaki yang patah, kursi berlengan yang kainnya sudah robek, dan sebuah lampu gantung yang menggantung miring, seakan-akan siap jatuh kapan saja. Ketika mereka mencapai tengah ruangan, tiba-tiba terdengar suara. Awalnya samar, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Hiro dan Nadia saling berpandangan, tidak yakin apakah mereka benar-benar mendengarnya atau hanya membayangkannya. "Kamu dengar itu?" tanya Nadia dengan suara bergetar. Hiro mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin angin," katanya, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Namun, suara itu semakin jelas. Bukan suara angin atau gemerisik biasa, melainkan sesuatu yang lebih terstruktur, seperti langkah kaki yang pelan dan berat, mendekat dari arah lain ruangan. Hiro menyorotkan senternya ke arah suara itu, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya dinding kosong dan lantai yang penuh debu. "Kita cek cermin itu," kata Hiro tiba-tiba, mencoba mengalihkan perhatian mereka dari suara tersebut. Ia berjalan menuju cermin besar di ujung ruangan, sementara Nadia tetap berdiri di tempat. Matanya terus mengawasi ke arah belakang mereka. Ketika Hiro sampai di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri yang buram. Permukaan cermin itu dipenuhi oleh lapisan debu tebal, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mengusap permukaannya dengan lengan bajunya, mencoba membersihkan debu. Saat itu juga, sebuah bayangan bergerak di dalam cermin. Hiro terkejut dan langsung memundurkan diri. Nadia, yang melihat reaksi Hiro, segera berlari mendekat. "Ada apa?" tanya Nadia dengan nada panik. Hiro tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah cermin, berharap Nadia juga melihat apa yang baru saja ia lihat. Tetapi saat Nadia memandang ke cermin, tidak ada apa-apa di sana. Hanya pantulan mereka berdua dan ruangan yang kosong. "Serius Hiro, kamu lihat apa?" desak Nadia. "Sesuatu di dalam cermin. Tapi cuma sebentar," jawab Hiro pelan, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa kakinya sedikit gemetar, tapi ia tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Nadia. Sepenuhnya wajar. Hiro dan Nadia bertemu di tempat yang sudah menjadi kebiasaan mereka sebelum memulai perjalanan. Sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun. Tempat itu selalu sepi di pagi hari, memberi mereka ruang untuk merencanakan dengan tenang. Hiro duduk di sudut ruangan dengan peta kecil yang ia unduh dari internet tergeletak di atas meja. Di sebelahnya, laptopnya menyala, menampilkan dokumen yang berisi catatan dan informasi tentang rumah tua itu. Sementara itu, Nadia sibuk menggulung kabel alat perekam suara yang baru saja mereka beli. Ia tampak ceria, tapi sesekali pandangannya melirik ke arah laptop Hiro, seolah mencoba mencari sesuatu di layar.
Kita bakal sampai di sana jam berapa kira-kira? Tanya Nadia tanpa mengangkat wajahnya dari gulungan kabel di tangannya. Kalau kita jalan sekarang, mungkin sekitar jam 9. Aku udah cek, lalu lintas nggak terlalu macet pagi ini. Jawab Hiro, suaranya seperti biasa terdengar tenang dan terencana. Ia menutup laptopnya dengan satu gerakan cepat, lalu memasukkan semua barang ke dalam tas ransel hitam yang sudah lusuh karena sering dipakai. Nadia mengangguk pelan, lalu bangkit dari kursinya untuk memesan kopi tambahan. Saat ia kembali, wajahnya terlihat sedikit bingung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tadi pas di counter, ada bapak-bapak yang tiba-tiba tanya kita mau kemana, katanya sambil meletakkan gelas kopinya di meja. Aku bilang aja mau jalan-jalan, tapi dia cuma ngeliatin aku lama banget. Serius, kayak gak tahu, aneh aja. Hiro hanya menatap Nadia sebentar, lalu kembali merapikan barang-barangnya. Ia tidak terlalu memedulikan hal-hal kecil seperti itu. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan samar yang mulai tumbuh, seperti sebuah firasat kecil yang ia coba abaikan. Mereka berangkat sekitar 7:30, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang mulai ramai dengan kendaraan. Nadia duduk di kursi penumpang, memeriksa peralatan mereka satu persatu. Senter, alat perekam suara, kamera, semuanya dalam kondisi baik. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus membayangi pikirannya sejak pagi. Perjalanan mereka menuju pinggiran kota berjalan cukup lancar. Jalanan berubah dari aspal mulus menjadi jalan sempit yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Udara di sekitar perlahan terasa lebih dingin, meski AC mobil mereka sudah dimatikan. Di luar, suasana mulai sepi. Rumah-rumah yang mereka lewati terlihat semakin jarang, digantikan oleh lahan kosong yang dipenuhi ilalang. Ini benar jalannya? Tanya Nadia sambil melihat peta di layar ponselnya. Benar, lihat aja, sebentar lagi kita sampai, jawab Hiro tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. Ia menggenggam setir dengan erat, sedikit lebih kencang dari biasanya. Ketika mereka akhirnya tiba, rumah itu terlihat lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Gerbang besinya sudah karatan, dan ilalang setinggi lutut memenuhi halaman depan. Cat di dinding rumah itu mengelupas di banyak tempat, menampakkan warna abu-abu kusam yang membuatnya terlihat semakin suram. Jendela-jendelanya tertutup rapat, tapi beberapa di antaranya terlihat retak, seolah sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Hiro mematikan mesin mobil dan menghela napas panjang. Nadia menatap rumah itu dengan tatapan ragu, tapi ada kilatan rasa penasaran di matanya. Gimana? Masih mau lanjut? Tanya Hiro sambil memandang Nadia. Ya jelas, kita udah sampai sejauh ini, jawab Nadia, mencoba terdengar percaya diri. Tapi suaranya sedikit bergetar, cukup halus untuk nyaris tidak terdengar. Mereka keluar dari mobil dan berjalan mendekati gerbang. Ilalang yang lebat membuat langkah mereka terasa lebih lambat, dan suara gesekan rerumputan di kaki mereka terdengar jelas di tengah keheningan. Tidak ada suara lain di sekitar, bahkan burung pun tampaknya enggan berkicau di tempat itu. Ketika Hiro mencoba mendorong gerbang, engselnya berbunyi nyaring, seperti jeritan kecil yang memecah keheningan. Pintu gerbang itu berat, lebih berat dari yang seharusnya, dan butuh usaha keras sebelum akhirnya terbuka sedikit. Mereka melangkah masuk ke halaman, mengamati sekeliling dengan hati-hati. Nadia merasakan sesuatu yang ganjil di udara, semacam bau yang sulit dijelaskan. Bukan bau busuk, tapi lebih seperti aroma tanah basah, bercampur dengan sesuatu yang asing. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu tetap ada, menggantung di udara seperti kabut tipis. Kita mulai dari mana? Tanya Nadia sambil mengangkat kamera.
Ia mencoba tersenyum, tapi senyuman itu terlihat sedikit dipaksakan. Keliling dulu. Lihat-lihat bagian luar sebelum masuk, jawab Hiro, mengambil senter dari tasnya. Ia mengarahkan cahaya itu ke salah satu sudut rumah, memeriksa bagian dinding yang sudah penuh dengan retakan. Namun sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berasal dari arah tangga di sisi ruangan. Nadia langsung memutar tubuhnya, menyorotkan cahaya kamera ke arah suara tersebut. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi langkah kaki itu terus terdengar, naik dan turun, seolah-olah ada seseorang yang tidak terlihat sedang berjalan di sana. Hiro mengambil napas panjang, mencoba berpikir jernih. Kita cek tangga itu, katanya akhirnya, meski hatinya berdebar kencang. Nadia menatap Hiro dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka melangkah perlahan menuju tangga, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Namun, ketika mereka sampai di dasar tangga, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Suasana kembali hening, begitu hening, hingga mereka bisa mendengar suara napas mereka sendiri. Hiro mengarahkan senternya ke atas tangga, tetapi yang terlihat hanya kegelapan yang pekat. Nadia mencoba melangkah ke anak tangga pertama, tapi saat itu juga terdengar suara keras dari belakang mereka, seperti sesuatu yang besar jatuh ke lantai. Mereka berdua berbalik dengan cepat, menyorotkan cahaya ke arah sumber suara. Di sana, di tengah ruangan, cermin besar itu sekarang tergeletak di lantai. Retakannya membentuk pola aneh yang terlihat seperti sarang laba-laba. Namun, yang membuat mereka membeku bukanlah cermin yang jatuh, melainkan bayangan samar yang terlihat berdiri di sisi ruangan, tepat di tempat mereka berdiri beberapa menit yang lalu. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata, begitu menekan, hingga udara di sekitar mereka terasa sulit dihirup. Hiro menggenggam senter dengan erat, sementara Nadia berdiri kaku di sebelahnya, tangannya gemetar memegang kamera. Mereka tahu, apapun yang ada di ruangan itu kini sedang memperhatikan mereka. Bayangan di ujung ruangan itu tidak bergerak, tapi kehadirannya semakin terasa menekan, seperti udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi padat. Hiro mencoba mengarahkan senternya ke arah bayangan itu, tapi cahaya dari senter yang biasanya terang terasa tidak cukup kali ini, seperti diserap oleh kegelapan di sekitarnya. Bayangan itu tetap ada, tak terganggu oleh sorotan cahaya. Nadia merasakan tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena udara di ruangan itu kini terasa dingin sampai menusuk tulang. Ia mencengkeram lengan Hiro tanpa sadar. Suaranya tercekat ketika mencoba berbicara. "Hei Hiro," gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tahu," jawab Hiro dengan napas berat. Ia tidak berani melepaskan pandangannya dari bayangan itu. Ada sesuatu yang mengancam di sana, sesuatu yang tidak ingin mereka temui lebih dekat. Tapi entah kenapa, kakinya tetap terpaku di tempat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini datang dari belakang mereka, dari arah tangga yang baru saja mereka dekati. Tapi itu tidak mungkin. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada siapapun yang bisa membuat suara itu. Hiro dan Nadia saling berpandangan dengan panik. Tidak tahu harus menoleh atau tetap memusatkan perhatian pada bayangan di depan. Suara langkah kaki itu semakin keras, semakin dekat, dan setiap detiknya membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Hiro mencoba mengambil keputusan, tapi pikirannya terasa buntu. Ia hanya tahu satu hal, mereka tidak bisa tetap berada di ruangan itu lebih lama lagi. "Kita harus keluar dari sini," bisik Hiro tegas. Tangannya meraih pergelangan tangan Nadia, mencoba menariknya mundur.
Namun sebelum mereka bisa bergerak, bayangan di ujung ruangan itu mulai berubah. Bayangan itu, yang awalnya hanya seperti sosok gelap tanpa bentuk, perlahan menjadi lebih jelas. Seperti asap yang berkumpul menjadi wujud yang hampir manusiawi. Sebuah wajah samar mulai terlihat, kosong, tanpa detail, tapi cukup untuk membuat tubuh mereka menegang. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh yang tampak memanjang secara tidak wajar, seperti sesuatu yang mencoba meniru bentuk manusia, tetapi tidak tahu caranya dengan benar. Dan kemudian, sosok itu bergerak, pelan, tapi pasti, melangkah ke arah mereka. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi setiap gerakannya terasa seperti menggema di dalam kepala mereka, memukul-mukul kesadaran dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Nadia tidak bisa menahan diri lagi. Ia memekik kecil, refleks mundur ke arah Hiro, yang kini mencoba menghalangi sosok itu dengan tubuhnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada senjata, tidak ada rencana, hanya rasa takut yang semakin menguasai. "Nadia, jangan lihat ke belakang," kata Hiro tiba-tiba. Suaranya tegas tapi bergetar. "Ada apa?" tanya Nadia dengan panik, tapi ia sudah tahu jawabannya. Suara langkah kaki di belakang mereka kini berhenti, dan ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Sesuatu yang diam, tapi terasa begitu nyata, begitu mengancam. Hiro tidak punya pilihan lain. Ia menarik Nadia dengan keras, mencoba membawanya keluar dari ruangan itu. Tapi saat mereka berlari menuju pintu depan, cermin besar yang tergeletak di lantai tiba-tiba memantulkan sesuatu yang aneh. Bukan mereka, bukan ruangan di sekitar mereka, tetapi sesuatu yang lain. Bayangan hitam yang seolah-olah ada di dalam cermin, mengulurkan tangan ke arah mereka. Cermin itu tiba-tiba bergetar, memancarkan suara retakan pelan yang semakin keras. Mereka hanya sempat melihatnya sesaat sebelum retakan itu menyebar, dan cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan, menyemburkan debu halus ke udara. Hiro dan Nadia tersentak mundur, terbatuk-batuk akibat debu yang memenuhi ruangan. Tapi di tengah kekacauan itu, mereka mendengar suara yang lebih jelas, lebih menyeramkan. Suara tawa pelan yang menggema dari seluruh penjuru rumah, seperti datang dari segala arah sekaligus. "Hiro, kita harus keluar sekarang," teriak Nadia. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak peduli lagi dengan kamera, senter, atau apapun. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Tapi pintu depan, yang tadi mereka tinggalkan dalam keadaan terbuka, kini tertutup rapat. Hiro mencoba mendorongnya, tapi pintu itu tidak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari luar. "Nadia, cari jendela," perintah Hiro sambil terus berusaha membuka pintu. Nadia segera berlari ke arah jendela yang paling dekat, tapi ketika ia menarik tirai yang sudah robek, jendela itu ternyata juga tertutup oleh sesuatu. Bukan kayu atau kaca, tapi sesuatu yang gelap dan bergerak, seperti bayangan hidup yang menutupi seluruh permukaan jendela. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih banyak, seperti ada beberapa orang yang berjalan mendekati mereka dari segala arah. Suara itu bercampur dengan tawa samar yang terus bergema, membuat mereka merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Hiro akhirnya melepaskan usahanya untuk membuka pintu. Ia berbalik, wajahnya penuh dengan keringat dan debu. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. "Nadia," katanya dengan suara pelan tapi tegas, "kita harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan aku." Nadia mengangguk meski wajahnya masih penuh ketakutan. Mereka berdiri berdampingan, mencoba mencari jalan keluar, sementara suara-suara itu semakin mendekat, semakin keras, seperti sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya.
Hiro dan Nadia berdiri terpaku di tengah ruangan, dikelilingi oleh kegelapan yang terasa semakin mendekat. Suara langkah kaki itu kini terdengar seperti berasal dari dalam dinding, dari langit-langit, bahkan dari lantai di bawah mereka. Udara semakin dingin, dan setiap tarikan napas terasa seperti menghirup kabut yang berat. Hiro menggenggam tangan Nadia erat-erat, mencoba menyalurkan keberanian yang mungkin tidak benar-benar ia rasakan. Kita harus cari jalan keluar, gumamnya, nyaris pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada rencana yang jelas, tidak ada arah yang pasti. Segala sesuatu di sekitar mereka terasa seperti jebakan, seperti labirin yang terus berubah. Kemudian, sesuatu terjadi. Suara langkah itu berhenti, mendadak dan serempak, menciptakan keheningan yang begitu mencekam, hingga jantung mereka terasa semakin keras berdetak. Di tengah keheningan itu, terdengar suara berbisik, pelan namun jelas, berasal dari segala arah sekaligus. Kalian sudah datang, tapi tidak bisa pergi. Bisikan itu membuat tubuh Nadia bergetar hebat, sementara Hiro menoleh ke sekeliling dengan panik, mencoba mencari sumber suara. Namun, tidak ada apapun di sana. Hanya ruangan kosong yang kini terasa lebih asing dan menyeramkan daripada sebelumnya. Di tengah kepanikan mereka, cahaya dari senter Hiro mulai berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya, memaksa mata mereka untuk menyesuaikan diri. Dalam kekosongan itu, Nadia merasa sesuatu menyentuh bahunya. Bukan tangan Hiro, melainkan sesuatu yang dingin dan kasar, seperti kayu lapuk. Ia menjerit, tetapi suaranya tenggelam oleh gema tawa yang kembali terdengar, lebih keras dan lebih meresap daripada sebelumnya. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di tengah ruangan yang gelap, samar-samar, bayangan itu kembali muncul. Kali ini, tidak hanya berdiri diam, tetapi bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Sosoknya semakin jelas, wujudnya seperti perpaduan antara manusia dan sesuatu yang lain. Tubuhnya tampak memanjang secara tidak wajar, dengan lengan yang terlalu kurus dan jari-jari yang seperti ranting kering. Wajahnya tetap tidak jelas, hanya tampak seperti topeng kosong dengan lubang hitam di tempat mata seharusnya. Hiro mencoba menarik Nadia mundur, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti akar yang menahan kakinya di tempat. Nadia memegang lengan Hiro erat-erat, matanya terfokus pada bayangan itu, seolah-olah tidak mampu mengalihkan pandangannya. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka, diam, seperti sedang mengamati. Tapi kemudian, ia mengangkat salah satu tangannya, menunjuk ke arah mereka. Tidak ada kata-kata, hanya gerakan itu yang terasa seperti perintah yang tidak bisa diabaikan. Dan saat itulah dinding-dinding rumah mulai bergerak. Kayu-kayu tua yang lapuk berderit, menutup perlahan seolah-olah menelan mereka ke dalamnya. Langit-langit terasa lebih rendah. Lantai di bawah mereka seperti hidup, bergetar dan bergelombang. Rumah itu sendiri tampaknya hidup, seperti makhluk besar yang akhirnya menunjukkan niat sebenarnya. Nadia berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan, tapi Hiro tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri kaku, matanya terpaku pada bayangan itu, seolah-olah memahami sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian, tanpa peringatan, Hiro melepaskan tangannya dari genggaman Nadia. "Hiro, apa yang kamu lakukan?" teriak Nadia. Suaranya bergetar oleh ketakutan. Tapi Hiro tidak menjawab. Ia melangkah maju, perlahan, menuju bayangan itu. Nadia mencoba menariknya kembali, tetapi tubuh Hiro terasa seperti batu, berat dan tak tergoyahkan. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang berjalan dalam mimpi. "Hiro, jangan!" tangis Nadia, tapi langkah Hiro tidak berhenti. Ia berjalan melewati bayangan itu, menuju sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Nadia.
sesuatu yang seolah memanggilnya dari kegelapan. Dan saat Hiro melewati bayangan itu, ia menghilang. Bukan seperti berjalan keluar dari ruangan, tetapi menghilang begitu saja, ditelan oleh kegelapan yang pekat. Nadia terpaku di tempat, air mata mengalir deras di pipinya. Sosok bayangan itu kini berbalik menghadapnya, dan meskipun wajahnya tetap kosong, Nadia bisa merasakan sesuatu yang menyerupai senyuman. Sebuah senyuman yang tidak seharusnya ada. Kemudian, semuanya berhenti. Keheningan yang mencekam kembali memenuhi ruangan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya Nadia yang berdiri sendirian di tengah ruangan. Sosok bayangan itu telah lenyap, begitu pula Hiro. Ruangan itu terasa kosong, tetapi tidak sepenuhnya. Nadia tahu dia tidak sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang tetap mengawasi dari kegelapan. Dengan gemetar, Nadia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa lemah. Ia memandang ke arah pintu yang kini terbuka sedikit, seolah-olah mengundangnya untuk pergi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pergi tidak akan semudah itu. Saat Nadia melangkah perlahan menuju pintu, sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Sebuah cermin kecil, salah satu serpihan dari cermin besar yang pecah sebelumnya, tergeletak di sana. Di permukaan cermin itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Bukan pantulan dirinya sendiri, tetapi wajah Hiro menatapnya dari dalam cermin dengan ekspresi yang tidak dikenalnya. Wajah itu tampak tersenyum, sebuah senyum yang dingin, kosong, dan salah. Cermin itu bergetar pelan di tangannya, dan sebelum Nadia sempat berpikir untuk melepaskannya, suara Hiro terdengar pelan, hampir seperti bisikan dari dalam cermin. "Kamu tidak sendirian, Nadia. Aku masih di sini." Cermin itu retak, dan lampu di langit-langit tiba-tiba pecah, membawa kegelapan total. Dan untuk sesaat, sebelum semuanya benar-benar sunyi, Nadia mendengar langkah kaki lagi bergerak mendekat, kali ini lebih cepat.